Halo Civil Society, selamat datang kembali di Baca Lantang Radio. Kali ini aku mau melanjutkan kembali novel dari Pramudia Anantatur yang berjudul Cerita Calon Arang. Dan kali ini kita telah memasuki chapter 11. Mari kita baca. Chapter 11. Daha terlepas sihir calon arang. Karena asiknya meneluhi orang, jaranglah calon arang tinggal di rumah. Bertambah banyak orang yang mati kena teluhnya, bertambah girang hatinya. Pada suatu hari, sedang ia memuja di Candi Durga, datanglah Dewi Durga padanya melalui asap pedupaan. Dengan ringkas dan tegas, Dewi itu berkata pada calon arang, "Engkau datang lagi, calon arang. Sekarang engkau harus awas. Bahaya telah mendekati dirimu." Belum sempat tukang sihir itu menyampaikan maksudnya, Dewi itu telah lenyap. Tentu saja kecewa hatinya. Ia mau minta supaya mendapat izin meneluh Baginda Erlangga. Sekarang, perempuan itu merasa ketakutan. Bahaya telah mendekati, kata Dewi tadi. Diam-diam ia duduk di bawah pohon beringin tua dan memikirkan nasibnya. Bahaya, bahaya telah mendekati, pikirnya selalu. Bahaya apakah itu? Mengapa Dewi Durga tak mengatakan? Mengapa ia tak memberi nasihat bagaimana cara menolak bahaya itu? Bingunglah ia, matanya tak berseri-seri lagi. Barangkali murid-muridku bisa menolong aku, pikirnya lagi. Demikianlah ia seorang diri di bawah pohon beringin tua di pekuburan. Tak ada orang yang ada di dekatnya kecuali kuburan-kuburan yang tak dirawat. Dengan bertopang dagu, ia memikir dan memikir. Tetapi tak juga mendapat pikiran baik untuk menolak bahaya yang diramalkan oleh Dewi Durga. Karena asik berpikir, tak diketahuinya Maha Pendeta Barada telah ada di dekatnya dengan diiringkan oleh Weksirsa dan Mahisa Wedana. "Nyai," kata Weksirsa perlahan. Terkejutlah janda tukang sihir itu mendengar sapaan itu. Segera bangun dari duduknya. Waktu dilihatnya ada seorang pendeta di depannya. Buru-buru ia berkata, "Berbahagialah tuan yang baru datang." Ampu Baradah mengangguk. "Nyai," kata Weksirsa lagi, "semoga Nyai mengetahui bahwa ini adalah Sang Maha Pendeta Barada dari Lemah Tulis. Beliau kuasa mengembalikan manusia pada yang benar dan mengampuni dosa. Karena waktu itu calon arang sedang ketakutan dan membutuhkan pertolongan, segera ia berlutut menyembah Sang Maha Pendeta. Katanya, "Ampun Sang Maha Pendeta, sungguh berbahagia hamba dapat bertemu dengan Paduka Tuan.
Tolonglah hamba yang durhaka ini. Lenyapkanlah segala dosa hamba dan berilah hamba jalan pada budi yang luhur. Ya Maha Pendeta, segeralah paduka Tuhan menyucikan jiwa raga hamba yang durhaka ini. Ampu Baradah menggeleng-gelengkan kepala. Calon arang mendesak dan mendesak. Hai janda girah, tukang sihir, engkau calon arang yang banyak dosa. Jiwa ragamu tak dapat disucikan lagi. Engkau tak bisa diampuni lagi. Dosamu terlampau banyak. Puluhan ribu orang yang tak berdosa mati karena tingkahmu. Begitu banyak orang yang kau buat sengsara. Dosamu terlampau besar. Tak ada seorang pendeta pun yang bisa mengampuni. Calon arang merendah-rendahkan diri supaya pendeta itu mau mensucikan dirinya. Tetapi Ampu Baradah tetap menolak. Ia hanya menggelengkan kepala. Tak sudi ia meluluskan permintaan tukang sihir yang banyak dosa itu. Karena tetap ditolak, lupalah calon arang pada ketakutannya. Kemarahan pun timbul. Matanya melotot galak. Seluruh tubuhnya menggetar. Bibirnya menjadi pucat karena kemarahan itu. Kedua tangannya menggigil. Mata merah. Kening berkerut menakutkan. Sehingga alisnya yang kiri dan kanan bersambung jadi satu. Napasnya sesak oleh kemarahannya itu. Dadanya turun naik seperti pompa. Akhirnya kemarahannya memuncak. Dari mulut, kuping, dan matanya menyembur api keluar. Waksirsa dan Mahisa Wadana mundur jauh-jauh melihat itu. Keduanya ketakutan terkena api yang keluar dari tubuh tukang sihir itu. Melihat tingkah perempuan tukang sihir itu, tertawalah sang maha pendeta. Apakah yang kau perbuat itu? Tanyanya sambil tertawa. Calon arang mendekat pada Empu Baradah, tapi sang empu tidak mundur. Hei Baradah, teriak calon arang dengan suara ganas. Engkau menolak permintaanku. Engkau tak mau membuat diriku kembali jadi baik. Engkau tak sudi melenyapkan semua dosaku. Mau apa tidak? Empu Baradah menggelengkan kepala. Kerjakan, perintah calon arang. Jangan sampai terkena teluhku. Engkau mau tahu siapa calon arang yang tak tertandingi di seluruh alam ini? Inilah dia orangnya. Kerjakan perintahku atau kubuat kau jadi barang tontonan yang paling hina. Waksirsa dan Mahisa Wadana terus menjauhi kedua orang yang sedang berhadap-hadapan itu. Tidak mau? Kalau engkau kena angin tubuhku, hancur luluhlah engkau. Calon arang berteriak-teriak keras. Sambungnya, calon arang belum punya tandingan di seluruh dunia. Jangankan engkau, hei pendeta kurus. Kalau engkau kena tiupanku, barulah engkau tahu siapa aku. Pasti engkau terbakar jadi abu. Kalau engkau mau lihat buktinya, pandanglah pohon beringin itu. Kalau kena tiupanku, pasti dia hancur tersebar-sebar jadi abu.
Setelah mengatakan itu, calon arang segera meniup pohon beringin yang jauh dari tempatnya. Api besar tersembur dari mulutnya. Pohon beringin yang kena tiupannya itu terbang ke angkasa dan terbakar jadi api. Dalam sekejap mata, lenyaplah pohon itu dari pemandangan. Hei Barada, kenal engkau sekarang siapa aku? Teriak perempuan itu. Perlihatkan seluruh kepandaianmu. Empu Barada berkata tenang. Kurang ajar kau pendeta kurus. Ayo, perlihatkan segala kebiasaanmu. Barada ingin tahu. Ujar empu itu dengan sangat tenangnya. Bertambah marah calon arang mendapat tantangan seperti itu. Dadanya kembang kempis. Keringat bermanik-manik di kening dan menetes-netes di dadanya. Setelah dilihatnya, Maha Pendeta itu tak gentar melihat kepandaiannya. Segera ia meniup. Api besar menyembur dari mulut dan menggelung sang empu. Tetapi Barada tidak termakan api yang keluar dari mulutnya itu. Beliau tetap berdiri tenang di tempatnya. Lama api itu membakar sang empu, dan calon arang terus meniup sambil meraung seperti singa. Api tambah besar, tambah besar. Tetapi empu Barada tak terbakar olehnya. Melihat Barada tak apa-apa, bertambah murka tukang sihir itu. Giginya gemelutuk, badannya membungkuk sampai kecil. Kemudian ia melompat menerkam. Bulu tengkuknya berdiri seperti ayam sedang bersabung. Keluarkan seluruh kepandaianmu, kata Barada. Api dari tubuh janda itu kian jadi besar, keluar, masuk bersama napasnya. Bunyi api keluar masuk itu mengerikan seperti rumah kebakaran. Akhirnya sang Maha Pendeta berkata dengan kepastian, "Hei kau, calon arang mesti mati." Waktu itu juga matilah calon arang. Lenyap api yang keluar masuk dari tubuhnya. Lenyap api yang besar seperti rumah terbakar itu. Dan melihat gurunya telah mati, baru Waksirsa dan Mahisa Wadana berani mendekat. Sekarang calon arang tergolek di tanah. Tak bergerak-gerak ia. Waksirsa dan Mahisa Wadana memandangi bekas gurunya dengan sangat kagum dan kaget. Kedua orang itu tadinya mengira bahwa calon aranglah satu-satunya orang yang paling manjur sihir dan tuahnya. Rupa-rupanya ia dengan gampang saja dilawan oleh Empu Barada. Sang Maha Pendeta masih berdiri di tempatnya. Dipandanginya mayat-mayat itu diam-diam. Kemudian ia berkata pada dirinya, "Ini tidak baik. Tidak ada gunanya kalau ia mati begitu saja sebelum jiwanya dibersihkan. Ini artinya pembunuhan." Setelah berkata pada diri sendiri, ditiupnya mayat itu pelan-pelan. Segera calon arang bangun kembali. "Hai, pendeta lemah tulis," teriak perempuan itu. "Untuk apa kau hidupkan aku lagi? Bukankah lebih baik aku mati?"
Mati adalah gampang calon arang, tetapi mati itu tidak berguna kalau tidak membawa kesucian. Baiklah, kusucikan jiwamu dahulu, kata Empu Barada. Mendengar itu bukan main girang calon arang. Ia telah menganiaya dan membunuh puluhan ribu orang. Itu suatu kejahatan, dosa besar. Karena itu jiwanya kotor. Cuma orang-orang suci yang bisa menghilangkan kekotoran jiwa itu. Empu Barada memberi pelajaran tentang budi pekerti yang baik pada janda gira itu. Pelajaran itu membuat tukang sihir itu insaf akan segala keburukan hati dan perbuatannya. Itulah sebabnya ia girang sekali. Kemudian tukang sihir itu menyembah Empu Barada dengan takzim. Waksirsa dan Mahisa Wedana pun mendapat pelajaran dari sang pendeta. Lenyap semua sifat mereka yang buruk. Mereka jadi orang-orang yang berbudi. Setelah itu, calon arang dibunuh kembali oleh sang empu. Matilah ia. Kematiannya berarti keselamatan untuk orang banyak. Sekarang, Waksirsa dan Mahisa Wedana menjadi murid Barada yang paling setia, paling penurut, dan paling pembela. Barang kemana sang Barada pergi, keduanya mengiringkan. Setelah selesai pekerjaan sang empu di pekuburan itu, mereka pun terus ke dusun Gira. Di dusun Gira itu, sang Barada bertemu dengan muridnya Empu Bahula. Barada bercerita tentang calon arang telah mati. Kemudian Bahula disuruhnya segera ke ibu kota, disuruh menghadap sang Baginda untuk mengabarkan kematian calon arang. Perintah itu dijalankan oleh Bahula dengan senang hati. Cepat-cepat ia melompat ke atas kudanya. Dengan tiada menoleh-noleh, ia menjurus ke Daha. Di gapura istana, ia mencancang kudanya, kemudian menyampaikan pada penjaga bahwa ia akan menghadap Sri Baginda. Setelah diperkenankan menghadap, Sri Baginda berkata, "Apa kabar, Bahula?" Hamba menghadap ke bawah. Duli sang Baginda ialah karena diutus oleh ayahanda Tuan sang Empu Barada. "Apa kabar dari ayahanda Empu?" kata Sri Baginda. Beliau menyembahkan berita bahwa calon arang telah mati setelah bertanding kesaktian dengan ayahanda sang Empu Barada. Calon arang kalah dan mati. Girang bukan kepalang sang Baginda mendengar kabar itu. "Di manakah sekarang ayahanda sang empu? Ingin aku bertemu." "Ayahanda sang empu kini di dusun Girah," jawab Empu Bahula. Kemudian Sri Baginda Erlangga memerintahkan Perdana Menteri menyiapkan upacara untuk besok hari. Baginda akan menghadap sang pendeta Barada di dusun Girah. Perdana Menteri diperintahkan menyiapkan pasukan yang lengkap bersenjata serta kendaraan-kendaraan lengkap dengan panji-panji dan alat-alat kebesaran. Setelah selesai menyampaikan kabar, Empu Bahula mundurlah dari hadapan sang Baginda. Keesokan harinya, Sri Baginda berangkatlah ke dusun Girah. Ribuan bala tentara turut serta. Juga dayang-dayang, bayangkara, Perdana Menteri Dharma Murti. Di depan sang Baginda berbaris gamelan dan tukangan lengkap dengan genderang, suling, sangkakala, dan gong.
Seperti prajurit berangkat perang saja nampaknya. Sri Baginda duduk di kereta berlapis emas yang ditahtai dengan intan dan berlian. Pintu serta jendela dihiasi dengan sutera dari Tiongkok. Demikian pula halnya dengan kasur dan bantal kereta. Di sepanjang jalan, penduduk menghormati belaka. Demikianlah dengan segala kebesaran Sri Baginda menghadap Empu Barada di Dusun Kira. Setelah bertemu Sri Baginda, memohon agar Sang Maha Pendeta sudi mengajarinya ilmu budi pekerti yang baik. Sang Maha Pendeta meluluskan permintaan itu. Segala pengetahuan orang tua itu dicurahkan belaka pada Sri Baginda. Setelah tamat pelajaran, kembali pulalah Sri Baginda ke Daha. Pengetahuan yang didapat Sri Baginda itu dipergunakannya untuk memperbaiki keadaan rakyat. Karena itu, Erlangga sangat dicintai. Bahkan negeri-negeri yang takluk kepadanya merasa senang belaka. Orang-orang Tionghoa dan India leluasa datang ke tanah Jawa untuk berdagang. Bukan main bagusnya perdagangan waktu itu. Tiap pedagang mendapatkan untung yang baik. Perahu-perahu baru dibuat. Pelayaran sangat ramainya. Semua itu membuat senang dan makmurnya seluruh rakyat. Anak-anak kecil senang kembali bermain-main di alun-alun atau di padang rumput sambil mengembalakan binatang masing-masing. Tak ada seorang pun yang merasa takut-takutan. Calon arang telah tiada lagi. Penyakit tak lagi sebanyak dahulu. Sedikit benar orang yang meninggal. Kebanyakan mati ialah karena sudah tua. Sawah dan ladang diolah lagi. Panen yang bagus tidak berkeputusan. Tak seorang pun yang takut akan kelaparan. Demikianlah keadaan kerajaan Daha setelah calon arang mati.